Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله لإرشاد العباد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena memperkenankan kita untuk bertemu dengan hari raya kedua umat Islam. Hari raya yang agung yang diperingati oleh umat seluruh dunia, khususnya yang berada di Mekah Al-Mukarramah dalam menunaikan ibadah haji. Kita bersyukur bahwa kita tetap menjadi bagian dari apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulnya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyelenggarakan salat Id ini. Kita bersyukur juga bahwa adanya perbedaan di negeri kita ini tidak menyebabkan kita kemudian menimbulkan permusuhan apalagi pertumpahan darah, karena kita sudah semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan yang sedang kita hadapi saat ini. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga pada kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di seluruh dunia, wabil khusus di Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, takbir bergema dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang agung kecuali Allah. Kita memujinya karena memang dia sangat terpuji, maha terpuji, dan tidak ada yang lebih terpuji darinya. Kita juga mensucikannya, bertasbih, karena memang hanya dialah yang maha suci, sedangkan kita maha kotor. Oleh karenanya, zikir, tahlil, tahmid, tasbih yang kita lantunkan pada pagi hari ini hendaklah memberikan kepada kita semacam mencas iman kita untuk kembali menjadi seorang muttaqin. Pada hari raya yang lalu kita sempat memasuki suasana kesucian diri, karena setelah berpuasa selama sebulan penuh Ramadan.
Kemudian dalam perjalanan Syawal hingga Zulhijjah ini boleh jadi kita sudah berlumur dosa kembali. Maka kemudian disunnahkan kepada kita untuk menghapus itu semua dengan sunnah berpuasa, sunnah Arafah. Dan kita sudah melaksanakan sunnah puasa Arafah itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk mereka yang melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apabila kita merayakan, memperingati hari Idul Adha ini, maka pikiran kita, bayangan kita kemudian menerawang menuju kepada kehidupan seorang yang luar biasa, yang memiliki kualitas luar biasa, yang mengajarkan kita tentang kehidupan ini. Alangkah ruginya mereka yang merayakan hari Idul Adha tapi tidak pernah mampu untuk mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada keluarga Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ismail, Siti Sarah, Siti Hajar, kemudian Ishak. 5 figur inilah yang kemudian hendaklah menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan ini. Karena tanpa itu kita tidak akan mampu melewati kehidupan kita yang sementara ini dengan selamat. Jadi hanya dengan mengikuti mereka dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, hidup kita akan selamat. Bagaimanapun badai yang menerjang kita, apapun kondisi yang menimpa kita, atau ancaman apapun yang menerpa kehidupan kita, ketika kita kembali kepada Allah, Rasulnya, dan meneladani mereka, maka insya Allah kita bisa mengatasi itu semua. Maka untuk itu kemudian dari kisah yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam, Ibrahim dan keluarganya, itu hendaklah memberikan kepada kita semangat baru kembali untuk menjalani kehidupan ini. Sering saya katakan di kesempatan berbicara di tempat ini bahwa di depan kita ini masalahnya sudah sedemikian dahsyat. Sudah, kalau para cerdik pandai sudah membaca, sangat mengerikan. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi kondisi itu akan kita hadapi ya, sampai ke tahun 2024. Di negeri kita khusus adalah merupakan tahun politik. Ya. Karena di tahun 2024 kita akan menentukan siapa pemimpin negeri ini di 5 tahun mendatang. Tapi secara global juga ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dihindari. Dan ini tidak lepas dari apa yang sudah menjadi rencana kaum globalis. Saya selalu bicara kaum globalis karena saya meyakini teori konspirasi. Teori konspirasi di mana mereka kaum globalis ini menghendaki kita hanya berjumlah 500 juta di seluruh dunia. Padahal hari ini penduduk dunia adalah hampir 7 miliar. Bayangkan untuk menghancurkan manusia hingga mencapai 500 juta, itu mereka akan habis-habisan menggelontorkan dana yang dananya itu tidak terbatas. Hari ini mereka menguasai kehidupan dunia ini dengan segala teknologi yang mereka miliki, dengan dana yang tidak terbatas dan sebagainya, dan kita dipaksa untuk mengikuti mereka. Benarlah kalau Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lan tarda 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan pernah. Lan itu sekali-kali tidak akan pernah, artinya terus sampai mati, sampai kiamat.
Mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka dengan kita kecuali kita mengikuti mereka. Siapa mereka itu? Yahudi dan Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip ini tentu buat sebagian orang mungkin dianggap sebagai pemahaman ekstrim, pemahaman radikal. Yang sekarang kita sering dengar radikal-radikal itu. Kenapa? Karena dianggap ketika kita bersikap seperti itu atau kita memahami lalu mensikapi dalam hidup kita seperti itu dianggapnya intoleran. Padahal apa yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang pasti terjadi dan kita tidak boleh ragu dengan itu. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana mereka merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Ya. Dari mulai pribadi, keluarga, hingga masyarakat dan kemudian masyarakat dunia. Dirusak oleh mereka. Siapa mereka? Yang tadi saya katakan, kaum globalis. Ya, kaum orang-orang yang berpikiran bahwa yang berhak hidup di muka bumi ini hanya mereka. Yang 500 juta itu nanti. Nah, selain dari 500 juta itu, maka mereka harus dihancurkan. Kemudian, kalau kita mengikuti mereka, kita akan selamat. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan kita. Itu perilaku Dajjal. Yang itu tidak akan pernah akan kita hadapi terus hingga akhir dunia ini, hingga akhir alam semesta ini. Maka oleh karenanya untuk menghadapi mereka tentu tidak sederhana. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sudah mengajarkan kepada kita satu hal utama penting dalam menghadapi semua persoalan itu adalah kita harus memiliki 5 kekuatan paling tidak. 5 kekuatan yang harus kita miliki dan kita bangun. Yaitu pertama, kekuatan akidah. Bicara soal akidah ini tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini kiamat. Rasulullah SAW dari mulai zaman Nabi Adam hingga kemudian zaman nanti menjelang kiamat, itu akan terus menyuarakan tentang kebersihan akidah, tentang tauhid. Dakwah tauhid itu adalah dakwah yang tidak boleh mati. Orangnya boleh mati, tapi semangat mendakwahkan tauhid itu tidak boleh mati. Kenapa? Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita. Unsur utama kerusakan peradaban itu ada pada akidahnya, pada tauhid, pada bagaimana kita mempertuhankan Allah saja dalam kehidupan ini. Ini selalu saya katakan, bahwa untuk bisa mencapai akidah yang benar itu, kita hanya boleh dan harus mempertuhankan Allah saja dalam kehidupan ini. Buang itu Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan sendiri, yang itu menguasai kita dan kita cenderung kepadanya. Itu Tuhan. Apapun itu bendanya, apapun itu bentuknya. Ketika kita cenderungi, kita gandrungi, kita sukai, lalu itu menguasai kita, itulah Tuhan. Kalau kita sampai tidak menempatkan dengan benar posisi Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan dikuasai oleh Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Dan ketika kita mempertuhankan hawa nafsu kita, kita pertuhankan diri kita, ego kita, lalu kita pertuhankan juga benda, materi, kekayaan, jabatan, sebagainya itu, maka itulah menuju kepada kehancuran umat manusia. Menuju kehancuran kemanusiaan kita itu sendiri. Itu sebabnya mengapa kekuatan ini harus menjadi kekuatan yang utama, yang harus kita terus bangun. Jangan pernah mengabaikan hal ini. Hari ini kita terus dihadapkan kepada hal-hal yang syirik, perbuatan-perbuatan syirik atau konsep-konsep ide-ide syirik yang ditawarkan terus-menerus kepada kita. Kalau misalnya dalam bentuk yang selalu menjadi mengganggu kehidupan kita itu adalah bahwa kita ini harus punya duit misalnya, harus punya uang.
Kalau tidak punya uang, maka kita akan menjadi orang yang disepelekan dan sebagainya. Tapi bagaimana memperoleh uang itu? Karena tadi salah konsep, salah menyikapi. Yang kita pertahankan kan sebenarnya Allah saja. Tapi kemudian begitu kita menghadapi persoalan ekonomi, persoalan ekonomi dalam keluarga, dalam masyarakat kita, lalu kadang-kadang kita terlupa mengambil ekonomi riba yang ditawarkan oleh kaum globalis ini. Ekonomi riba, ekonomi bunga, rente, dan sejenisnya. Di mana sistem ekonomi tersebut akan menjerat kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa melepaskan itu, maka kita masih terjerat pada kemusyrikan. Kemudian ketika kita masuk kepada keluarga kita, bagaimana kita mengelola keluarga, bagaimana kita memanage keluarga, mengatur, memimpin keluarga kita, terutama kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka hendaklah kaum bapak memiliki peran yang besar dalam pembentukan karakter keluarga, terutama anak-anak kita. Hari ini banyak orang menyebut negara kita negara fatherless country. Fatherless, tanpa ayah. Negara tanpa ayah. Kenapa? Karena terbukti hari ini kenakalan remaja luar biasa. Luar biasa. Di mana setiap malam di sekitar kita ini selalu terjadi tawuran. Selalu terjadi kekerasan terhadap satu sama lain. Selalu terjadi hal-hal yang betul-betul membuat kita miris. Membuat kita tidak tentram, merasa tidak tentram dalam hidup ini. Memikirkan nasib anak-anak kita yang berperilaku seperti itu. Nah, peran Bapak di sini sangat penting, sangat besar untuk menentukan karakter anak-anak kita, baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Kalau peran Bapak ini kita abaikan, kita terlalu sibuk dengan urusan ekonomi kita, mencari nafkah dan sebagainya, banting tulang, peras keringat, lalu urusan diserahkan kepada ibu, kepada wanita, istri kita, maka akan terjadi ketimpangan. Kalau hari ini kecenderungan sikap LGBT atau LGBT atau lagi BT semakin meningkat karena sudah menjadi gaya hidup, itu karena mereka memang mempropagandakan itu dan kemudian kita tidak siap menghadapinya. Sehingga kasus-kasus LGBT terus meningkat dan semakin terbuka melalui media sosial kita. Tadi yang pertama kekerasan, itu pun terbuka di media sosial kita. Setiap kita bisa mengakses itu. Bisa melihat apa kelakuan anak kita. Melalui Instagram, melalui media-media sosial yang kita miliki. Kita akan bisa membaca situasi itu. Kemudian tadi, komunitas LGBT pun sangat semakin mengkhawatirkan kita. Belum lagi sikap-sikap karena menganggap Tuhannya itu adalah materi, lalu bagaimana meraih materi itu menjadi sesuatu yang kita tidak lagi berpikir tentang mana yang hak, mana yang batil. Sehingga yang namanya korupsi semakin meningkat. Dulu korupsi itu malu-malu, ya, di bawah meja. Hari ini di atas meja dan bahkan diminta lagi. Itu yang terjadi. Dan negeri kita ini akibat perbuatan korupsi itu semakin meningkat kemiskinan. PBB sudah mengatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia itu sudah hampir separuh. Dari 200 juta sudah hampir separuh. Itu kalau mengikut standar PBB. Negara kita dikategorikan sebagai negara miskin. Kenapa? Padahal kita negara kaya. Kita memiliki tambang, kata Pak Mahfud MD, kalau tambang itu dikelola dengan benar, setiap kita punya gaji 20 juta. Bayangkan itu. Setiap kita. Termasuk anak-anak kita yang baru lahir sekalipun. 20 juta. Tapi karena dikelola dengan tidak benar, dengan sikap merusak, koruptif, maka akhirnya kekayaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Tidak sampai 5%. Jadi orang 5% menguasai hajat kekayaan
kehidupan, kebutuhan hidup yang 95%. Di mana kita meletakkan berpikir rasional tentang ini? Dan ini terus terjadi. Akhirnya kita nanti berbicara kepada soal tipe kepemimpinan. Ya, ketika kita bicara pemimpin, maka kita akan lihat kemudian apa yang terjadi. Contoh korupsi itu dicontohkan oleh pemimpin kita. Gitu ya. Sehingga yang di bawah pun ikut korupsi. Akhirnya menjadi budaya. Korupsi menjadi budaya. Kalau korupsi sudah menjadi budaya, maka akan terjadi terus menerus kehancuran. Akan terjadi yang kemiskinan, akan yang terjadi namanya segala hal yang akibat dari kemiskinan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, saya tidak bercerita banyak tentang Ibrahim karena sudah jelas. Inti dari persoalan atau dari cerita Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu adalah tentang tauhid. Tentang bagaimana meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Meletakkan Allah di atas segala-galanya. Jika Allah meminta kepada kita berkorban misalnya, maka korbankanlah apa yang dimintanya. Ibrahim alaihissalam berani mengorbankan anaknya. Dan sekarang Ismail berada pada setiap kita. Ismailnya itu adalah boleh jadi jabatan, kekayaan, ya, keluarga, dan sebagainya. Kalau itu oleh Allah diminta untuk dikorbankan, maka korbankanlah. Kalau Allah meminta. Maka oleh karenanya ini persoalan tauhid yang harus senantiasa kita terus perbaharui. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Perbaharuilah senantiasa imanmu. Yang kedua, akhlak. Kekuatan akhlak. Kekuatan akhlak ini adalah untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Islam itu akan terlihat sebagai sebuah sistem yang unggul, yang baik, yang luar biasa ketika akhlak itu kita munculkan dalam perilaku kita. Sekarang akhlak ini sudah luar biasa. Kalau kita ikuti kehidupan sosial masyarakat kita, di beberapa media kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sudah pada titik yang sangat mengkhawatirkan, bahkan disebut sebagai darurat akhlak. Makanya kalau ada seruan revolusi akhlak, itu mesti kita sambut dengan sungguh-sungguh, melakukan revolusi akhlak. Karena revolusi akhlak lebih jelas, lebih memenuhi akidah, ya, sesuai dengan akidah kita daripada sekedar merubah atau merevolusi mental. Ketika akhlak itu menjadi tujuan utama kita untuk merubah kepada yang lebih baik, maka insya Allah kekuatan itu akan kita miliki. Kekuatan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kepada tidur kembali dalam kehidupan masyarakat kita, akhlak inilah yang harus terus kita bangun. Kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, itu haruslah dengan akhlak yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita bermasyarakat. Kekuatan akhlak menjadi hal yang paling utama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperbaiki akhlak itu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, tidak yang lainnya. Ketika berbicara akhlak, ya nanti akan bahasanya lebih luas lagi. Akhlak pada Allah bagaimana, akhlak pada Rasulullah bagaimana, akhlak kepada sesama bagaimana. Dan itu harus kita dalami terus. Yang ketiga, oh ya, sebelum itu ada seorang ulama Mesir yang bernama Shawqi Bey. Dia mengatakan, innamal umamu al akhlaq ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah negara itu, sebuah bangsa itu akan kekal, ya, selama berakhlak. Bila lenyap, maka lenyaplah bangsa itu. Ini peringatan yang sangat penting buat kita. Kalau kita ingin kekal negeri ini, arti tetap sebagai sebuah negara Indonesia yang kita cintai ini kekal, maka perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak kita. Insya Allah Indonesia akan
lebih panjang usianya. Kemudian yang ketiga, kekuatan ilmu. Bangun kekuatan ilmu. Ya, jangan pernah membiarkan anak kita bodoh dan diri kita bodoh. Budaya berilmu itu adalah budaya Islam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kesibukan apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, jangan pernah mengabaikan menuntut ilmu. Saya sering selalu mengajak pada kita semua, belajar, 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 ta'lim, ta'lim, ta'lim. Ya. Belajar itu tidak akan pernah berhenti. Belajar itu wajib hukumnya, seperti wajibnya sholat, puasa, zakat, haji. Belajar, karena semua itu perilaku kita, amal-amal kita itu ditentukan oleh kualitas ilmu. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, yang kamu tidak tahu. Karena pendengaran, penglihatan dan hatimu itu akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, sudah sejauh mana pendengaranmu kamu gunakan untuk berilmu? Sudah sejauh mana matamu kau gunakan untuk berilmu? Sejauh mana hatimu, akalmu untuk berilmu? Itu akan ditanya oleh Allah. Kita tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu terhadap sebuah persoalan. Mungkin yang ada adalah tidak paham. Dan itu tanya. Tidak boleh kita diam dengan suatu persoalan yang tidak kita pernah paham. Orang-orang pandai di sekeliling kita kan banyak. Tidak ada alasan untuk kita sibuk begini dan begitu, lalu kita mengabaikan berilmu. Jadi kekuatan ilmu akan membangun kekuatan umat. Kemudian yang keempat, kekuatan ukhuwah. Hari ini umat Islam sedang dipecah belah. Hari ini umat Islam sedang diangkat yang satu, ditindas yang lain. Itu politik belah bambu namanya, divide et impera. Kenapa demikian? Untuk memperkuat kedudukan penguasa. Karena seluruh penguasa di muka bumi ini kalau dia ingin kuat maka harus dipecah belah. Seperti Fir'aun dahulu memecah belah antara kaum Israel dengan kaum Qibtiyah, ya, dengan orang-orang Mesir. Dipecah belah sedemikian rupa. Di kalangan Israel sendiri, di Bani Israel sendiri dipecah belah sehingga semakin kecil itu kekuatan. Dan kita hari ini mengalami hal itu. Ya. Banyak ormas Islam tapi sangat lebih sering terdengar suara pertentangannya daripada persaudaraannya. Lebih sering terdengar konfliknya daripada bekerja bersama-sama. Maka kekuatan ukhuwah ini harus dibangun. Dan itu berawal dari kekuatan iman, kekuatan tauhid. Maka kembali kepada kekuatan tauhid yang harus kita bangun. Dan yang kelima adalah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi ini harus kita bangun dari sekitar kita sendiri. Kapan kita mulai bangga belanja ke tetangga? Kapan kita mulai bangga belanja kepada saudara kita sendiri? Lebih mahal dari yang di sebelah sono. Kalau mahalnya orang Islam, ada sedikit lebihan, itu akan kembali ke umat Islam sendiri dengan zakat, sedekah, infak. Kalau mereka, udahlah kita bantu, mereka tidak akan pernah. Kalaupun mereka membantu itu hanya untuk basa-basi, sebagai bagian dari membangun hubungan dengan lingkungan. Tapi ketika umat Islam memiliki kemampuan berekonomi sendiri, maka dia akan memiliki kekuatan sendiri. Dan kita bisa saksikan hari ini. Dulu umat Islam di negeri ini, ketika negeri ini mulai membangun kekuatannya, itu dibangun dari ekonomi. Bangga dengan produk-produk sendiri. Makanya kemudian ada Syarikat Dagang Islam. Organisasi pertama di negeri ini yang bersifat nasional dan membangun semangat nasionalisme, semangat kebangsaan itu dengan Syarikat Dagang Islam. Para pedagang digabungkan untuk menghancurkan
atau untuk menyaingi pedagang-pedagang asing waktu itu Belanda. Dan itu ditiru sekarang ini oleh mereka. Mereka membangun perekonomian dan kita sekarang terpuruk. Tadi saya katakan 5% manusia menguasai 95%. Tanah kita di negeri ini yang seluas Eropa itu, bahkan lebih luas sedikit daripada Eropa. 90%-nya dikuasai mereka. Ini tanah air kita. Kita cuma punya 5%. Dan 5% itu berebut. Sehingga banyak yang nggak kebagian. Mudah-mudahan khutbah ini kiranya menggugah kita semua untuk mulai kita menata diri dari akidah dulu. Akidah itu jangan pernah kita abaikan. Kemusyrikan akan terus mengancam kehidupan kita setiap saat. Karena itulah memang musuh-musuh itu menghancurkan umat Islam itu dari akidahnya dulu. Kalau akidah umat Islam sudah hancur, maka yang lain akan mudah dihabisi. Kalau akidah hancur, tidak akan ada yang namanya ukhuwah. Tidak akan ada yang namanya persatuan umat. Dulu kita pernah merasa pede, percaya diri ketika terjadi 212. Tapi kemudian apa yang terjadi? Terus mereka mengobrak-abrik itu dan sekarang kita lemah kembali. Kita dulu mulai bangga punya 212 Mart. Dan sekarang kita saksikan banyak sekali di antara mereka, hampir semuanya bangkrut karena kita tidak siap mengelola itu dengan sebaik-baiknya. Dan tadi berawal dari semangat ukhuwah itu yang tidak kita bangun. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan akhirnya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dan menjadi hajat bangsa ini akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard bil jalali wal ikrami hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang telah tiada. Hapuskanlah dosa-dosa kami, ya Allah, karena dosa inilah yang seringkali menghalang semangat beribadah kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Teguhkanlah keimanan kami di tengah tantangan yang kami hadapi saat ini, seringkali membuat kami lemah dalam mensikapinya. Maka kami sadari bahwa kekuatan untuk mensikapi apapun yang ada di hadapan kami adalah dengan iman semata-mata. Maka kuatkanlah iman kami, ya Rabb. Hidupkan kami dengan iman dan matikan kami dalam iman. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Berikanlah kepada kami rezeki yang banyak, halal dan thayyib serta Engkau berkahi. Mudah-mudahan dengan itu kami bisa membangun kekuatan ekonomi umat ini, ya Rabb. Ekonomi yang senantiasa jauh dari jangkauan kami, ya Rabb. Maka dengan kekuatan yang Kau berikan dalam hal itu akan membangun kekuatan umat secara keseluruhan. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, satukanlah hati-hati kami dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Satukan, ya Rabb. Yang utama adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Karena hanya itulah yang memberikan kekuatan kepada kehidupan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari segala keburukan. Jauhkan kami dari segala malapetaka, dari musibah, dari bencana, dari apapun yang bisa menghancurkan kehidupan kami dan melemahkan kekuatan kami. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, sehatkan jiwa raga kami, kuatkan fisik dan mental kami. Sehatkan mereka yang sakit hari ini. Sehatkan mereka yang sakit hari ini, ya Rabb. Sehatkan mereka yang sakit hari ini. Dan sehatkan seluruh umat Islam dimanapun, agar mereka khusyuk beribadah kepada-Mu.
Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Jauhkan dari kami segala bencana, musibah, malapetaka, segala keburukan yang akan mengganggu kehidupan kami. Jauhkan ya Rabb. Sungguh hanya Engkau yang Maha Kuasa untuk menjauhkan semua itu dari kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.